Manajemen modal kerja fungsi utama, yaitu ini fungsi manajemen modal kerja ya, menjelaskan perkara pentingnya modal kerja. Modal kerja ini menyelesaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Artinya besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tergantung dengan tingkat volume kegiatan bisnis. Semakin misalkan ya contohnya supermarket dengan toko kampung, misalkan toko kampung kecil, berarti modal kerjanya dibutuhkan juga kecil. Beda dengan supermarket, dia membutuhkan modal kerja yang banyak. Itu artinya tergantung volume kegiatan bisnisnya. Kalau perusahaan misalnya produksi, perusahaan manufaktur kecil, modal kerjanya dibutuhkan juga kecil. Kemudian kalau itu perusahaan besar, tentunya modal kerja yang dibutuhkan juga besar. Artinya berapa kebutuhan modal kerja itu tergantung dari kegiatan bisnis, volume kegiatan bisnisnya perusahaan. Jadi tidak bisa dipastikan harus sekian, tidak bisa. Fungsi manajemen modal kerja memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen. Dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Artinya modal kerja itu ada biaya modal yang digunakan untuk modal kerja itu ada biayanya. Kalau itu misalkan ditanggung dengan hutang, misalkan hutang itu ada biaya, misalkan modal kerja itu dipenuhi dengan dari hutang, maka hutang itu ada bunganya. Kalau seandainya itu hutang itu mesti ada bunganya terutama hutang-hutang jangka panjang. Beda lagi dengan pemasok modal lancar, biasanya hutang-hutang hutang-hutang jangka pendek, tapi hutang-hutang lancar itu tidak ada bunganya ya, tetapi di situ biasanya ada diskon. Kemudian ada juga modal kerja itu kan, kalau tadi dengan hutang mesti ada biaya bunga, kalau itu dengan dibiayai dengan sendiri, modal kerjanya dengan modal sendiri, di situ ada biaya modal sendiri, yaitu keuntungan yang diharapkan dari pemilik modal. Kalau itu dari saham orang punya saham kan berharap dapat untung, itulah sebagai biaya modal kerja dari penggunaan modal sendiri. Atau juga di situ ada juga dividen. Dividen ini adalah tanggung jawab dari pihak manajemen, itu dikehendaki oleh pemilik modal mengharap dapatkan dividen. Bagi pihak manajemen itu adalah keuntungan yang harus kewajibannya harus ditunaikan oleh manajer, oleh perusahaan terhadap pemilik modal, maka dianggap sebagai itu adalah biaya modal. Jadi biaya modal nanti dibahas di dalam manajemen keuangan lanjutan, nanti ada biaya modal yang kemarin di materi sebelumnya itu ada WACC, What Average Cost Capital, biaya modal dari hutang, dari saham biasa, dari saham preference, itu biaya modal. Nah, ini kan. Kalau modal kerja itu sekali lagi modal kerja di sini fungsinya sebagai memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, maka perlu pertimbangan apakah dengan hutang, apakah dengan modal sendiri, itu dampaknya terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan kemarin kan di bab pertama sudah kita bahas berapa itu nilai perusahaan. Berharap pemilik modal nilai perusahaannya adalah naik, Kemarin ada beberapa model penilaian nilai perusahaan ya. Kalau misalkan ini meningkatkan return, ada potensi meningkatkan return. Nanti kita akan bahas pengaruh penggunaan modal itu dari hutang atau modal sendiri ya, nanti juga di bawah akan dijelaskan. Dengan hutang apakah bisa meningkatkan nilai perusahaan atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Dengan modal sendiri apakah bisa meningkatkan nilai perusahaan? Jadi fungsinya meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menggunakan modal kerja yang digunakan tadi,
tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, seperti itu. Maka ukurannya ke sana. Kalau itu seandainya modal kerja diperoleh dari pemasok, biasanya tanpa bunga, nah, itu ada suatu potensi. Kemudian kalau itu modal kerja diberikan dari sumber modal dari permanennya misalkan di situ, maka di situ ada biaya modal. Ya tentunya kalau biaya modal ini diharapkan kan setiap orang yang manajer itu berharap biaya modalnya itu rendah. Bagi perusahaan sumber modal itu berharap biaya modal rendah. Nah, mana yang rendah ya dipilih, itulah seperti ini potensi-potensi untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi biaya modal. Hubungan antara harta tetap dengan modal kerja. Hubungan antara harta tetap ini di sini, ini harta tetap ya di sini, ini harta tetap, ini tetap artinya tidak berubah-ubah. Kemudian juga ada ini di sini, ini naik turun ini modal kerja yang selalu naik dan turun ya. Jadi naik turunnya modal kerja seperti gambar di sini. Berfluktuasi, modal kerja itu berfluktuasi. Nah, di sini juga ada modal kerja yang cenderung naik, Tetapi jadilah total di sini modal kerja. Modal kerjanya di sini cenderung ada kenaikan. Ini bagusnya, masuknya adalah aktiva tetap ya di sini. Kemudian ada juga sebagian dari modal kerja yang cenderung ini seperti ini, bagusnya dibiayai dengan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi ada modal tetap, kemudian ada juga modal kerja yang cenderung naik tadi, akan lebih bagus dibiayai, artinya dari investasi modal di sini dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Nah, yang cenderung ini berfluktuasi ini sesuai dengan musim ya, biasanya bagus bisa ditunaikan dari hutang jangka pendek, karena naik turun tadi dari hutang jangka pendek. Perkembangan modal kerja di era industri. Ini kecenderungan modal kerja itu fluktuasinya sangat tajam. Naik turunnya itu sangat tajam. Kadang-kadang dari permanen ini mengurangi permanen juga di bawah. Modal kerja di sini. Ini adalah aktiva tetap, harta tetap, investasi jangka panjang. Kemudian di sini ada kecenderungan naik dari jangka panjangnya itu. Modal kerja itu ada permanen. Jadi permanen itu tetap, dari sini ke sini itu tetap. Modal kerja tetap sebesar ini. Masuknya gini ya, grafik ini. Ini adalah waktu. Ya, sorry tadi nggak dijelaskan. Ini adalah besarnya rupiah. Ya, waktu masuknya di sini. Waktu berjalannya perusahaan ini cenderung modal kerja itu akan cenderung naik. Modal kerja naik. Nah, modal tetapnya di sini. Ini besarnya modal tetap di sini, tetap ini lurus ya. Nah, modal kerja cenderung di sini, modal kerja di sini. Karena di era industri ada modal kerja permanen. Modal kerja permanen itu di sini. Modal kerja permanen itu modal kerja yang permanen. Ini modal kerja perusahaan untuk buat jaga-jaga ya, karena buat permanen itu modal kerja permanen itu buat fungsinya salah satunya buat jaga-jaga kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang kondisi sesuatu yang menyebabkan perusahaan itu jadi modal kerja itu
memerlukan apa yang sangat kurang atau sangat banyak sekali itu buat jaga-jaga di sini. Karena modal kerja fungsinya adalah modal kerja itu kan digunakan sebagai operasi perusahaan. Nah, digunakan sebagai operasi perusahaan. Kalau perusahaan itu modal kerjanya itu terlalu tinggi, itu juga memakan biaya. Tadi ada biaya modal. Kalau perusahaan itu modal kerjanya terlalu rendah, itu akan mengganggu proses operasi perusahaan. Contohnya modal kerjanya rendah misalkan. Pada saat kita membutuhkan bahan baku, kemudian kita tidak bisa membeli bahan baku, itu akhirnya mengganggu perusahaan. Nah, gitu loh. Karena tidak ada alat untuk membeli itu. Nah, akhirnya akan terganggu. Misalkan juga yang lainnya. Misalkan modal kerja contohnya kasnya kurang. Ketika kita ada kewajiban yang harus kita bayarkan kepada pihak lain, maka akan efeknya berdampak tidak kepercayaan ke pihak ketiga, itu tidak ada kepercayaan kepada perusahaan, maka pihak ketiga akan menilai perusahaan kita ini jelek. Contoh, kalau kas nggak ada, kemudian kita kewajiban membayar upah karyawan nggak ada, maka jadilah menjadi masalah bagi perusahaan. Nggak ada bahan baku untuk digunakan membayar upah tenaga kerja dengan kas seperti itu. Kalau tidak ada, kas nggak ada, maka akan terganggu. Proses produksi akan terganggu, bahan baku kurang juga akan terganggu dan sebagainya. Nah, maka untuk buat jaga-jaga tadi, maka dibuatlah perusahaan membuat modal kerja permanen. Yang ini sesuai dengan situasi ya. Ini kalau kesini tuh naik, ini turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ini dalam naik turun rupiah ya. Dalam ini adalah rupiah. Sesuai dengan perjalanan waktu ini udah kerja naik dan turun seperti itu kita bisa jelaskan. Berikutnya lagi pentingnya modal kerja. Kenapa modal kerja itu penting? Modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankan kegiatannya atau akan macet operasinya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Kalau perusahaan tidak memiliki kecukupan modal kerja, akan sulit untuk menjalankan kegiatan. Waktu membayar gaji nggak ada, waktu membeli bahan baku tidak ada, maka akan mengganggu proses produksi. Artinya, misalkan ini ada pesanan jumlah besar, misalkan, kemudian modal kerjanya kita nggak ada, maka akan mengganggu peluang untuk dapat untung yang besar tadi, peluang potensi untung yang ada potensi untung tapi kita tidak bisa ambil potensi itu. Besarnya modal kerja tergantung pada jenis bisnis ya. Tetapi pada umumnya nilai modal kerja satu perusahaan kira-kira lebih dari 5% dari jumlah harta. Maka perlu pengelolaan yang serius ya, karena 50% itu perlu pengelolaan serius ya, karena modal kerja itu tinggi. Nah, potensi penyelewengan juga ada di situ, potensi korupsi juga di modal kerja dan lain sebagainya. Nah, maka perlu ada pengelolaan yang serius. Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting ya, untuk perusahaan kecil sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari modal dan pasar. Artinya kalau itu perusahaan kecil mencari sumber modal kan sulit. Ke bank kadang-kadang juga dipersulit. Beda kalau itu perusahaan besar, PT contohnya, perusahaan modal, pasar modal atau pasar uang gitu. Perusahaan PT, perusahaan terbuka yang go public contohnya, dia mencari modal akan mudah. Dia jual saham di pasar modal. Biasanya kalau perusahaan terbuka, perusahaan di pasar modal itu perusahaan yang besar itu dia membutuhkan modal yang juga sangat besar. Ini tentang pentingnya modal kerja. Kebijakan modal kerja ya. Perusahaan pada umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja. Kebijakan yang agresif, yaitu modal kerja dipenuhi dengan seluruhnya dengan hutang jangka pendek. Seluruh modal kerja dibiayai dengan
hutang jangka pendek. Ini adalah kebijakan agresif. Jadi ini model ya, saya jelaskan model, tapi tidak seperti itu semuanya. Kalau bisa ya seperti itu ya bagus sekali gitu maksudnya. Tapi ya tidak mungkin lah. Tapi inilah yang dikatakan sebagai kebijakan modal kerja agresif. Kemudian kebijakan moderat. Modal kerja dipenuhi 50% dari utang jangka pendek, kemudian 50% dari utang kan jangka panjang. Ini modal kebijakan modal kerja moderat. Yang ketiga, kebijakan yang konservatif. Kebijakan konservatif yaitu keseluruh modal kerja dipenuhi dengan utang jangka panjang. Jadi modal kerja semuanya dipenuhi dengan utang jangka panjang. Ini kebijakan modal kerja. Jadi semuanya dari utang jangka panjang. Ini beberapa kebijakan modal kerja agresif, moderat, dan konservatif. Semua dengan hutang jangka pendek, di sini 50-50, moderat itu utang jangka panjang 50%, jangka pendek juga 50%. Kalau yang konservatif semua modal kerja dipenuhi sumbernya dari hutang jangka panjang.